Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. Terjemahannya cukup jelas ayat ini ya. Cukup jelas terjemahannya. Ada beberapa pelajaran, yaitu yajtabika rabbuk. Jadi Allah Ta'ala akan memilih kamu. Ya, Allah Ta'ala akan memilih kamu menjadi Rasulnya Allah Ta'ala. Tapi prosesnya ikutin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka. Allah akan mengangkat kamu jadi Rasulnya. Allah akan mengajarkan kepada kamu ya ilmu ta'wil, berbagai mimpi dan berbagai hal. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Kamu akan mendapatkan nikmat yang banyak, tapi nikmat itu enggak sempurna, karena di dunia nikmat itu akan hilang. Nanti Allah akan menyempurnakan nikmatmu di akhirat, sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmat itu kepada kedua leluhurmu, yaitu ya mbah buyutmu Nabi Ibrahim alaihissalam dan kakekmu Ishak. Nah ini pelajaran yang menarik, ikhwani rahimakumullah. Jadi belum jadi nabi, belum jadi rasul ya, belum diangkat jadi rasul oleh Allah Ta'ala. Nabi Yusuf itu sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala kalau saudara-saudaranya semuanya akan mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Disempurnakan nikmatnya. Kalimat wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Nikmat yang sempurna itu hanya di akhirat, bukan di dunia. Jadi orang yang dijamin sama Allah disempurnakan nikmatnya artinya ahlul jannah. Artinya penghuni surga. Bisa jadi sekarang jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang yang tersohor. Tapi 2 hari kemudian jatuh jabatannya, jatuh namanya. Ya, bahkan mungkin bisa detikan namanya jatuh. Tadinya hidup bebas, naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba hidupnya menjadi tidak bebas seperti kita sekarang. Tadinya bebas kemana-mana. Sekarang semuanya serba dibatasi oleh corona, saudara-saudara. Oleh corona. Tidak bisa. Nikmat di dunia ini oleh Allah Ta'ala dibuat memang seperti itu. Tapi Allah jamin Nabi Yusuf alaihissalam, nikmatmu dan nikmat saudara-saudaramu, keluarga Yakub semuanya, arti saudara-saudaramu, ayahmu, orang tuamu akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kakek-kakekmu, sebagaimana leluhurmu. Ayat ini merupakan petunjuk bahwasanya saudara Nabi Yusuf alaihissalam orang-orang yang baik. Karena itu stop, jangan ngomong yang buruk tentang keluarga Nabi Yakub. Naudzubillah min dzalik. Stop, jangan berpikir yang buruk tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat 7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada ayat-ayat buat orang yang mau bertanya. Ayat-ayat buat orang yang bertanya. Apa maksudnya ayat? Ayat itu bisa jadi wahyunya Allah, itu ayat. Ya, ayat itu wahyunya Allah. Ayat itu bisa jadi tanda-tanda kebesarannya Allah. Tanda-tanda kebesarannya Allah itu juga ayat. Ya, ayat juga bisa jadi hikmah-hikmah. Ya, ilmu juga dikatakan ayat. Maka dalam kisah Nabi Yusuf ini ada tanda kebesaran Allah, ya, wahyunya Allah, dan ada ilmu yang luar biasa buat orang yang bertanya. Orang yang bertanya saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini tanya tentang kisah Nabi Yusuf, kemudian dibacakan surat Yusuf, mereka pun masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-8. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ayat yang ke-8, idz qalu, ketika kakak-kakak Nabi Yusuf, selain adiknya Nabi Yusuf Bunyamin, tapi yang disebut di sini adalah kakak-kakak Nabi Yusuf dari ibu yang berbeda. Idz qalu la Yusufu, sungguh, dengan kata lam taukid, sungguh Yusuf wa akhuhu, dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kami dari kami, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Jadi ayah kita lebih mencintai Yusuf dan saudara kandungnya lebih daripada kita semua. Wa nahnu usbah,
Padahal kami ini yang dewasa, yang kerja, yang cari uang, yang kami ke sawah, kami ke hutan, kami ini yang kerja keras, ya, kami yang nolong ayah, kami ini yang mati-matian, ya, kalau bahasa kita gitu. Kami yang mati-matian, kami yang kerja keras, kami yang lelah-lelah, tapi yang dicintai kok Yusuf sama adiknya ini yang dicintai. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh nih ayah kita telah melakukan kesalahan yang nyata ini. Ini dhalal di sini bukan berarti tersesat. Karena dhalal bisa berarti tersesat jalan, ya. Dhalal bisa berarti salah, ya. Berbuat salah. Tapi dhalal di sini adalah menurut anak-anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub telah berbuat salah, ya, dan kesalahannya nyata karena mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya lebih dari mereka semua. Sementara mereka yang kerja, mereka yang membiayai, kalau bahasa kita, saya yang kerja, gaji buat ayah, gaji buat ibu, kenapa yang diperhatikan kok adik saya? Nah, ikhwani rahimakumullah, pertanyaannya, betul enggak ya kira-kira kalimat anak-anak Nabi Yakub ini yang mengatakan ayah salah ini? Justru kalimat mereka itulah yang salah. Kenapa? Gak ada yang salah Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya lebih dari kakak-kakaknya. Gak salahnya di mana? Ya ini kalimat ini. Mereka sudah dewasa, mereka sudah bekerja, yang ini masih kecil. Jadi ya wajar toh, kalau yang masih kecil itu dicintai, disayangi. Kalian udah dewasa. Masa yang udah dewasa minta sayang, itu ya gak ada kan ya. Kalau yang kecil dilus-lus, sayang, anak mama digendong-gendong masih kecil, wajar. Kalau yang udah gedenya 2 meter, sayang digendong, jatuh bareng. Ya, cara nyayanginya berbeda. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam karena api cemburu yang luar biasa nggak bisa melihat kalau ayahnya nggak salah. Ayahnya nggak salah, ayahnya benar. Ini masih kecil, harus dicintai lebih. Yang kedua, Nabi Yakub nggak bersalah alaihissalam adalah karena Nabi Yusuf ini yatim. Yatim itu dalam bahasa Arab, ya, orang yang kehilangan salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yatim orang kehilangan ayahnya, kan begitu. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya, Nabi Yusuf ini piatu. Ibunya udah meninggal. Udah nggak punya ibu ini. Adiknya juga sama, nggak punya ibu. Kalian masih punya aku ayahnya, kalian masih punya ibunya. Nah, aku harus berikan kasih sayang yang lebih karena aku harus menjadi dua. Menjadi ayah sekaligus menjadi ibu. Menjadi ayah sekaligus menjadi ibu. Itulah yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam secara zahir. Jadi secara zahir Nabi Yakub pun adil. Ya, secara zahir adil. Jangan kita katakan Nabi Yakub gak adil. Masa Nabi gak adil? Masa Nabi gak adil? Jadi Nabi Yakub adil dan bijaksana. Tetapi anak-anaknya terlampau cinta. Nah itulah nasib saudara-saudara. Ya, seseorang kalau udah dicintai lebih, walaupun sudah menyayangi lebih, dianggap tetap belum sayang. Ini para pemirsa mungkin banyak suami-suami juga ya. Jadi kalau suaminya merasa kamu gak mencintai aku ya, jangan bingung. Jangan bingung. Itu yang ngomong kamu nggak mencintai aku, berarti cinta banget tuh yang ngomong. Yang ngomong cinta banget. Iya, jadi nggak puas ya, nggak pernah puas. Makanya saudara Nabi Yusuf nggak puas sama ayahnya, kurang. Maka merasa Nabi Yusuf dan adiknya ini mengganggu untuk menikmati ayah. Mengganggu untuk menikmati ayah. Jadi dari awal ini kisah cinta. Ya, kisah cinta yang luar biasa. Cintanya anak kepada orang tua. Jarang loh anak yang bisa cinta sama orang tua seperti ini. Artinya Nabi Yakub dikarunia anak-anak yang luar biasa, anugerah itu. Anaknya sayang, anaknya cinta. Kalau kita mungkin, auzubillah min dzalik, ada yang anaknya cintanya sama orang lain. Cintanya sama ayahnya orang lain. Ya, cintanya sama temennya. Ini enggak. 12 anak semua cinta sama orang tuanya. Prestasi yang luar biasa. Gimana nih bisa seperti ini? Ikhwani rahimakumullah,